Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwah dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada sesi kedua ini kita lanjutkan pembahasan kitab fikih muamalah kontemporer, harta haram muamalah kontemporer, dan bahwa betapa besarnya dampak dari memakan harta yang haram ini. Di antaranya tidak diterimanya amal kita, ibadah kita tidak terima oleh Allah. Di antaranya adalah kita berperangai seperti pelangainya orang-orang Yahudi. Kemudian doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah menjelaskan solusi dari terhindar dari harta haram ini. Maka solusinya adalah hendaklah kita berupaya mengilmui halal haram, ya. Setiap yang akan kita lakukan mesti kita pelajari dari muamalah syar'iyyah ini. Maka pada kesempatan ini kita lanjutkan harta haram dari hasil kezaliman. Ada kalanya orang mendapatkan yang haram karena sebabkan dengan kezaliman. Apa itu makna zalim? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Zalim atau zulmun adalah dari bahasa Arab yang berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan zalim. Sedangkan zalim itu menurut istilah syara adalah mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah. Mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah. Maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat, setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat adalah perbuatan zalim yang diharamkan, baik dengan cara menambah atau mengurangi. Zalim ini juga lawan dari kata-kata adil. Jadi kalau dia tidak zalim, maka dia adil. Nah, kezaliman dalam muamalah ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, semua syariat yang dibawa oleh para nabi mengharamkan berbuat zalim. Ya. Dia dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Nuh sampai ya Nabi Muhammad, mereka mengharamkan berbuat zalim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengharamkan dirinya dari berbuat zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman untuk diriku, kata Allah. Jangankan kezaliman untuk hambanya, untuk diri Allah saja Allah mengharamkan kezaliman. Aku jadikan dia kezaliman itu sesama kamu haram untuk dilakukan. Haram untuk berbuat zalim. Fala tazalamu, jangan anda berbuat zalim. Oleh karena itu haram hukumnya seorang menzalimi orang lain, ya. Walaupun itu mereka adalah non-muslim. Non-muslim, Yahudi dia, Nasrani dia, kita tidak boleh menzaliminya. Ngambil hartanya tanpa hak. Ya. Sehingga Allah nyatakan ini dalam Al-Quran, Al-Ma'idah ayat 8. Jangan yang mana dinyatakan di situ wala yajimannakum. Jangan
lantaran kebencian, wala yajlimannakum syana'anu qaumin, jangan lantaran kebencian kamu kepada suatu kaum, ala alla ta'dilu, membuat kamu tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa, berlaku adil itu dekat kepada takwa. Ini keadilan. Diriwayatkan bahwa ada seorang Yahudi yang menagih hutangnya kepada Nabi. Ada orang Yahudi menagih hutangnya kepada Nabi. Jadi Nabi juga pernah berhutang kepada Yahudi. Berupa seekor unta yang pernah dipinjam Nabi, ya. Nabi pernah pinjam seekor unta, lalu ditagih oleh orang Yahudi. Namun dia menagih Yahudi dengan cara kasar, yang sangat kasar. Sehingga sebagian sahabat marah melihat Yahudi ini. Ya. Sahabat ingin memukulnya. Ya. Melihat gelagat orang Yahudi ini. Namun apa sikap Nabi? Biarkan dia. Biarkan dia berbuat. Sungguhnya pemilik hak memiliki alasan untuk berbuat demikian. Coba bayangkan, kalau ada orang mengkasari Nabi, tentu kita akan juga ingin membela Nabi. Tapi karena Nabi di sini punya hutang, Nabi pun menyatakan dirinya. Apa kata Nabi? Biarkan dia mengatakan seperti itu. Biarkan dia berbuat seperti itu. Sesungguhnya pemilik hak memiliki alasan untuk berbuat demikian. Lalu Nabi SAW memerintahkan sebagian sahabat membeli unta untuk membayar hutang tadi. Jadi Nabi perintahkan sahabat untuk beli unta untuk bayar hutang tadi. Sahabat mencari unta tersebut, tapi tidak ditemukan unta yang seumur yang dipinjam Nabi. Tidak ditemukan unta tadi. Tak ada yang menjualnya. Akhirnya dibelilah unta yang lebih baik dari unta yang dipinjam Nabi tadi, ya. Dan lebih bagus. Nabi, ya, membalas dengan kebaikan. Kalau awak kan rugi awak dengan untanya beratnya sekian, kita balas dengan yang berat lebih besar. Karena tidak ada untanya umurnya sekian dibalas dengan umur yang lebih tua dari itu. Ya, karena tidak ada, kita boleh membalas kebaikan orang lebih dari itu. Tapi ini bukan riba. Beda dengan riba tadi. Kalau riba itu kan dia sudah ditetapkannya. Ya, Yahudi pun tidak meminta riba di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan. Dari cerita tadi menunjukkan agama Islam itu sangat adil. Dan menunjukkan betapa mulianya akhlak Nabi. Sehingga Nabi SAW dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qalam. Apa bunyinya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, sesungguhnya engkau Muhammad la'ala berada di atas khuluqin azim, akhlak yang mulia. Engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Bahkan ini ada cerita Dr. Khalid Asy-Syayya berkisah ada seorang Syiah yang sangat benci dengan kelompok Sunni, berubah menjadi penganut Sunni saat menyaksikan tanya jawab dengan narasumber yaitu Syekh Ibn Baz. Ya. Syekh Ibn Baz ditanya, bagaimana hukumnya saya sebagai pejabat menghadapi dua orang yang ingin mengikuti tes masuk pegawai. Ya, jadi Syekh ditanya bagaimana hukumnya, ya, seorang yang dia menghadapi dua orang yang dites untuk menjadi pegawai. Yang satu berasal dari kelompok Syiah yang bukan Sunni. Nilainya lebih bagus dari yang berasal dari kelompok Sunni. Ya, apakah saya boleh mendahulukan yang Sunni? Ini kata Syekh. Ya, dia menerima calon dua orang pegawai untuk bekerja ini. Yang satu Sunni, yang satu Syiah. Namun nilai Syiahnya lebih tinggi dibandingkan dengan Sunni. Apakah boleh saya menerima yang Sunni ini? Apa jawaban Syekh? Tidak boleh. Engkau lakukan itu
Allah berfirman dengan ayat tadi, wala yajmannakum syana'anu qaumin, jangan lantaran kebencian kamu kepada suatu kaum, ala alla ta'dilu, membuat kamu tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa. Dalam hal ini apa hukumnya menerima pegawai yang non muslim? Kan itu jadinya. Kalau pekerjaannya sebagai pegawai saja, ya, boleh. Umpamanya dia arsitek, ya, bergerak di bidang itu, bidang pembangunan, namun bukan urusan agama. Kalau itu saja yang dikerjakannya. Oleh karena itu, melihat keadilan yang terpancar dan fatwa Syekh bin Baz tadi, maka seorang Syiah yang semulanya benci dengan sunnah meninggalkan ajarannya. Seperti ini rupanya Sunni, Ahlus Sunnah rupanya sangat memperhatikan apa? Keadilan. Berpindah dari dia kepada Sunni, dari Syiah menjadi Sunni. Yang mana dia betul-betul baik agamanya setelah dia mengikuti sunnah Sunni, agamanya lebih baik mengikuti Al-Quran dan sunnah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat muamalah adalah lahan subur. Jadi muamalah ini lahan subur untuk orang-orang yang lemah imannya, melakukan kezaliman dan makan harta yang orang lain dengan cara batil. Oleh karena itu maka sangat penting untuk mengetahui muamalah yang terbebas dari riba dan gharar, akan tetapi memiliki unsur kezaliman. Ya, jadi ada kalanya muamalah itu dilarang karena apa? Karena riba. Ada kalanya karena unsur gharar, tipuan. Ada kalanya karena zalim di situ, ya. Jadi tidak riba saja muamalah itu diharamkan. Zalim juga demikian. Karena unsur kezaliman. Di antara bentuk muamalah yang diharamkan karena mengandung unsur kezaliman, seperti menjual najis dijual, menjual barang-barang dan jasa yang diharamkan, ya, menjual barang-barang dan jasa yang diharamkan. Monopoli, ini zalim juga. Korupsi, ya, kolusi, penipuan, memasukkan merek dagang. Ini banyak merek dagangnya. Dagang tipuan. Ini banyak kita dapatkan dalam dunia perdagangan, memasukkan merek dagangan. Philip umpamanya kan, Philip je mereknya. Ini Philipnya KW. Tidak asli dah. Oleh karena itu tidak boleh kita memasukkan merek dagang tadi. Ini zalim. Maka dalam memaparkan muamalah yang mengandung unsur kezaliman, di sini akan membagi kepada beberapa bentuk kezaliman. Maka ada kezaliman yang berkaitan dengan hak Allah. Jadi kezaliman itu yang pertama, ada kezaliman yang berkaitan dengan hak Allah. Ada kezaliman itu yang berkaitan dengan hak orang tertentu. Ada kezaliman terhadap hak orang banyak. Ada kezaliman terhadap hak Allah. Ada kezaliman terhadap orang tertentu. Ada kezaliman terhadap orang banyak, hak orang banyak. Dibagilah kupasan ini menjadi beberapa tadi. Yang pertama adalah kezaliman terhadap hak Allah. Zalim terhadap hak Allah ini merupakan di antara harta haram, harta yang bercampur dengan hak Allah yang tidak dibayarkan. Ini maksudnya kezaliman terhadap hak Allah ini, harta yang bercampur dengan hak Allah yang tidak ditunaikan dan tidak dibayarkan. Apa hak Allah? Seperti zakat. Jadi kalau kita tidak menunaikan zakat, padahal kita sudah wajib zakat, pertama harta kita sudah sampai nisab. Yang kedua, harta kita sudah haul sampai 1 tahun. Lalu kita tidak tunaikan zakat, maka kita di sini telah memakan hak Allah. Ya. Zakat tidak dibayarkan. Tindakan ini dikatakan sebuah kezaliman terhadap hak Allah.
dan harta tersebut terhitung harta haram bagi kita. Zakat itu bagi orang yang berzakat haram. Tapi bagi orang yang diberi zakat halal baginya. Maka zakat itu kalau dimakan banyak kotoran, semuanya daki. Zakat itu kalau dimakan oleh orang yang berzakat, tidak ditunaikannya, semuanya makan daki, berdaki tadi, kotoran. Tapi bagi orang menerimanya itu bukan daki. Orang yang berhak menerimanya halal. Maka dia mengotori dirinya dengan tidak menunaikan zakat. Dia kotori dirinya tadi, termakan itu. Maka dia sudah makan harta haram. Jadi makan harta haram itu bukan berarti, tidak hanya mengambil harta orang dimakan lalu digunakan. Tidak. Hak orang yang tidak kita tunaikan lalu kita pendam, kita sama dengan makan harta haram. Mari kita lihat harta haram tentang zakat yang tidak ditunaikan. Bagaimana dengan zakat yang tidak ditunaikan? Ketahuilah bahwasanya Allah zat yang memberikan rezeki. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini melainkan Allah sudah berikan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini melainkan Allah sudah menjamin rezekinya. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam surat itu tadi surat Hud ayat 6. Hud ayat 6. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 60 Allah berfirman, "Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum." Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat mengurus rezekinya, berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri, lalu Allah lah yang berikan rezeki kepadanya dan kepadamu. Hewan-hewan kan tak bisa mengurus rezeki. Ini kan nak boleh jual beli dan nak berdagang, tapi rezekinya dia ada. Kalau kita, rezeki kita melalui berbagai macam. Nah, sebagian manusia berbeda dalam mendapatkan rezeki. Ada yang mendapatkan rezeki dari pengguna jasa, ya, dalam bentuk upah. Itu rezeki juga. Ada yang mereka adalah kaum buruh, pekerja. Itu rezeki juga. Ada yang dalam bentuk pegawai dan orang upahan. Sebagian orang mendapatkan rezeki dari harga barang yang mereka hasilkan, itu pedagang. Mereka ada kaum produsen dan petani. Sebagian manusia mendapatkan rezeki dari keuntungan selisih barang mereka. Kalau pedagang, dia mendapatkan rezeki dari keuntungan selisih harga modal dengan yang terjual. Ya, mereka ada kaum pedagang. Makanya heran kita kalau ada pedagang mengatakan, ikutlah modal yang mau jual kau. Kalau ada orang pedagang mengatakan itu, dia menjual barang, ikutlah modalnya kau pak. Apakah benar itu? Kalau dia mengatakan ini sudah mau modal. Karena pedagang hidupnya dari selisih barang yang dijual dari modal tadi. Kalau dia menjual modalnya tentu dia rugi. Kecuali kalau memang satu-satu. Tapi setiap ada orang belanja, lalu ditawar, keceknya kalah modal ke pak. Ini adalah bohong. Ada sebagian orang mendapatkan rezeki, mereka bukan karena barang atau bukan karena jasa, bukan karena barang atau jasa mereka, ya, yang mereka berikan pada pihak kedua, akan tapi dia mendapatkan rezeki karena status sebagai kaum fakir miskin. Jadi zakat itu rezeki fakir miskin atau yang berhak, ya. Lalu ditahan. Berarti orang yang menahan zakat tidak membayarkan zakatnya sama dengan memakan harta haram tadi. Jadi zakat yang diterima itu rezeki pada fakir miskin atau asnaf yang 8. Rezeki mereka berada di tangan orang-orang yang wajib zakat. Jadi orang-orang miskin mendapatkan rezeki dari orang-orang wajib zakat.
Inilah dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Ma'arij. Allah nyatakan dalam surah Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang dalam harta mereka itu haqqum ma'lum, ada hak-hak yang sudah ditentukan. Siapa? Lis-sa'ili, untuk para peminta, wal mahrum, dan orang yang tidak meminta-minta. Jadi orang miskin itu ada dua. Ada miskin meminta-minta, ada dia miskin tidak minta-minta. Dia menjaga dirinya. Ini miskin tapi tidak mau minta-minta. Kalau begitu baca nyawa tanya pada tetangganya, tanya pada Pak RT, bagaimana kehidupannya, tahu. Dia tidak minta-minta karena apa? Karena menjaga diri. Tapi kini orang minta-minta lah kayo. Jangan kita kira pengemis itu miskin sekarang Bapak Ibu. Ambo lah menemukan seorang pengemis, dia baru paling banyak yang lain. Punya rumah kos di Kota Padang. Karajonya minta-minta di lampu merah. Cacat dimanfaatkannya, punya rumah kos, punya ruko juga. Ikhwah kita ada yang mengontrak di situ. Ikhwah kita di salah satu daerah di Kota Padang. Jangan kita kira, terutama si pengemis yang hidup di kota-kota, kalau di desa itu payah. Atau kadang-kadang pengemis itu dia dari desa pergi kota-kota. Bekonya koslonya beko kan? Ngekoslonya. Nah, kalau itu kerjanya jelas nak boleh. Ya memang cacat tapi rupanya kaya dia. Rupanya yuk bayangkan lampu merah. Ada 10 hoto, samini, nah sampai samini lampu merah tadi 30 datia, 2.000 orang membayar. Bayangkan sekiranya 2 jam, berapa didapatkan itu? Mungkin 300-500 sehari dapat. Bayangkan bagaimana kalau setiap hari itu. Itu kaya. Kaya jadinya. Wa na'udzubillahi min zalik. Kebetulan ketemu di lampu merah bapak tersebut. Terkejutnya. Karena ada ikhwah kita yang kos di situ, ngontrak di rumahnya. A'udzubillahi min zalik. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang pada harta mereka itu ada hak yang sudah ditentukan. Jadi harta kita itu tidak semua hak kita. Ada hak fakir miskin, ada hak anak, hak istri, hak kerabat kita. Bantulah, tunaikan. Tentu semuanya ada ketentuannya. Kalau tidak ada sampai nisab harta kita, kemudian tidak sampai haul, ya tidak ada wajib zakat. Sedekah sajalah kita. Ayat di atas menjelaskan bahawa zakat yang merupakan rezeki para kaum lemah telah ditentukan Allah berapa persentasenya pada harta orang kaya. Maka tidak cukup jika dikeluarkan sekehendak pemilik harta. Ya. Bila mana diketahui bahawa zakat bagi fakir miskin sama artinya dengan upah bagi seorang pekerja dan sama dengan harga barang yang diberikan pembeli kepada penjual, maka sebagaimana Allah mencela orang yang telah menggunakan jasa buruh namun menunda-nunda upahnya. Kalau kita punya buruh lalu upahnya kita tunda-tunda, ini dilarang, ini zalim. Tak dibayar upahnya. Begitu pula orang yang makan gaji lah sebulan gajinya tak ditunaikan, sama zalim. Zalim. Guru umpamanya dia sudah tanggal 1 lah sebulan bakal raja ndaknya lagi gajinya dah. Ya. Pada keringatnya lah kariang kan, dalam hadis kan dikatakan beri upah sebelum keringatnya kering. Kok berapa lama keringatnya tu? Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka disamakan dengan orang buruh yang menerima upahnya yang ditunda-tunda pembayarannya. Maka zakat juga demikian. Zakat yang sudah wajib pada seorang dan dia sudah sampai nisab dan haul lalu dia tidak tunaikan, mungkin bertahun-tahun dia tunaikannya. Ini merupakan dia telah makan harta haram.
Oleh karena itu Islam datang mewajibkan kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat, ya, dan menjadikan kewajiban zakat sebagai salah satu rukun Islam, serta mengancam dengan siksaan yang berat bagi orang yang tidak menunaikannya. Jadi orang tidak menunaikan zakat diancam dengan siksaan yang berat, ya. Sungguh kezaliman yang sangat besar jika kaum fakir tersebut tidur dengan perut lapar dan badan tidak terbalut kain, sedangkan rezeki mereka telah ditentukan Allah pada harta orang-orang kaya di sekeliling mereka. Kalau sekiranya orang-orang kaya tadi, Bapak Ibu, mengeluarkan zakatnya pada fakir miskin, mungkin orang miskin tidak ada orang minta-minta. Tapi karena banyak orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Innallaha farada 'ala aghniya'il muslimina fi amwalihim." Sungguhnya Allah telah memfardukan kepada orang-orang kaya, ya, di kalangan kaum muslimin dalam harta mereka, qadra alladhi yasa' fuqara'uhum, sesuai dengan kadar, ya, untuk meluaskan, untuk melapangkan orang-orang fakir mereka. Walan yujahad al-fuqara' illa fi idza ja'u, ya, tidaklah di sini diketahui, ya, dan tidaklah mereka kelaparan dan tubuh mereka tidak berbalut pakaian, ya. Tidaklah mereka, sini dikatakan bahwa tidaklah mereka kelaparan dan tubuh mereka tidak berbalut pakaian, melainkan karena orang-orang kaya tidak mengeluarkan zakatnya. Ketahuilah sungguhnya Allah akan minta pertanggungjawab mereka, ya. Ala wa innallaha muhasibuhum yaumal qiyamah hisaban syadida. Allah akan mengazab mereka, menghisap mereka di hari kiamat, hisap yang pedih, yang bersangatan, dan mengazab mereka dengan azab yang keras. Inilah untuk menjaga martabat dan harga diri kaum du'afa. Allah tidak merintahkan mereka untuk datang minta-minta atau dengan cara paksa mengambil hak mereka. Jadi orang-orang du'afa itu tidaklah diperintahkan dia meminta-minta. Sebenarnya orang-orang kaya itu yang mencari orang-orang yang miskin. Ini yang mencari, ini yang mantan sebenarnya. Ya, tidak dipanggil ke rumah pula, pergi ke rumah kau ini zakat, tidak. Untuk menjaga harga diri mereka, zakat itu diantarkan pada mereka. Akhirnya apa? Mereka merasa terhormat. Ya. Di Pulau Jawa banyak mereka membagikan hak pitih 50.000, berabuik-rabuik kan, ada yang injak-injak kan, 10.000 nya. 50.000 dibagian menjelang layo, masuk TV itu, berebut-rebut sampai ada yang antri sampai malam. Ada yang menginjak saudaranya. Ini apa? Seharusnya mereka antarkan, bukan mereka lakukan itu tadi. Bersyukurlah orang-orang kaya dengan adanya orang miskin. Kalau tidak, kemana hartonya akan dibelanjakan. Ya, ini bagi siapa? Bagi orang paham, bagi orang tadi al-fiqhu fid din, paham dalam agama. Allah merintahkan pihak yang berkuasa pemerintah untuk mengambil hak para kaum du'afa dari harta orang kaya dan menyerahkannya kepada mereka. Inilah yang dinyatakan dalam ayat At-Taubah ayat 103, "Khuz min amwalihim shadaqatan." Ambillah dari harta mereka itu sedekah, tutahhiruhum, mensucikan mereka, membersihkan mereka dengannya. Jadi zakat itu berfungsi untuk membersihkan diri dan membersihkan harta. Syekh mengatakan, Sahibul Kitab mengatakan, perintah untuk menarik zakat dalam ayat tadi ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi, yang di mana Nabi juga sebagai pemimpin dalam pemerintahan Islam di kala itu. Bila orang yang wajib zakat menunda menunaikan rezeki fakir dan miskin, maka Islam menjatuhkan sanksi kepadanya dengan memerintahkan pihak berwenang untuk menarik zakat dan menyita setengah hartanya. Ini kalau berlaku syariat Islam dengan benar, ya. Zakat itu tidak bisa dipisahkan dengan solat sebenarnya. Hukuman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, jika negara kita memperlakukan zakat dengan benar, ya, maka pemerintah
yang berenang boleh menarik zakat dan menyita setengah harta orang yang tidak berzakat. Menyita hartanya. Sebagai apa? Hukuman baginya. Oleh karena itulah di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar tegas. Dia tidak memisahkan salat dengan zakat. Sebagaimana salat wajib, zakat juga wajib. Ya. Oleh karena itu zaman Abu Bakar muncul orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Apa kata mereka? Zakat itu kan wajib ketika zaman Nabi. Ketika Nabi tidak ada lagi, tidak ada wajib zakat. Apa kata Abu Bakar? Wa man mana'aha fa inna akhiduha. Nabi mengatakan siapa yang menghalanginya, siapa yang enggan menunaikannya, sungguhnya kami akan mengambilnya. Akan kami tarik zakatnya dan wasyatra malihi, akan menyita separuh dari hartanya. Ya, azmatan, ini merupakan hukuman yang dari sikap mereka tadi. Karena nanti kalau orang-orang yang enggan membayar zakat itu jumlahnya banyak, ya, lalu dia membentuk kekuatan. Awak nak mau bayar zakat, awak buatlah klub, ya. Orang-orang tidak ingin bayar zakat, enggak awak juga, ya. Maka darah pun boleh ditumpahkan. Kalau berlaku syariat Islam pada waktu itu, ya, lalu ada orang yang tidak bayar zakat, lalu dia orang-orang yang tidak bayar zakat ini membuat kekuatan, membuat forum locik, forum orang-orang tidak membayar zakat atau kelompok. Maka kelompok itu wajib diperangi. Kalau berlaku syariat Islam. Sebagaimana yang dilakukan siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tegas beliau memerangi orang yang tidak membayar zakat. Maka dari keterangan ini di atas sangat jelas bahwa zakat yang tidak ditunaikan merupakan harta haram, karena harta zakat itu telah ditentukan Allah sebagai hak fakir miskin. Dan harta haram ini akan mengotori, bahkan memusnahkan harta yang bercampur dengan zakat yang tidak ditunaikan. Jadi kalau kita dalam harta kita itu masih banyak harta yang kotor, tidak kita buangkan yang kotor tadi, maka harta yang lain akan ikut musnah, bercampur dengan yang kotor. Contohnya, di sini ada kotoran. Awak minum tadi. Macam awak minum tadi. Apa yang sedang terjadi? Binasa tubuh kita. Tidak kita keluarkan yang kotor tadi. Ada kotor dicampur lagi, campur lagi. Kita minum lagi. Akhirnya binasa, habis. Oleh karena zakat membersihkan harta, membersihkan diri. Terakhir adalah cara membersihkan harta haram dari zakat yang tidak ditunaikan. Kalau seseorang dia sudah lama tidak mengeluarkan zakatnya, padahal dia mampu, hartanya dah sampai sanisab, haul juga, cara untuk membersihkan harta yang tadi. Karena nyalah lama tidak bayar zakat. Ditunjukkan oleh Dr. Elwandi di sini solusi dari hal tersebut. Cara menghitungnya, menghitung dengan cara jumlah zakatnya. Hitung berapa jumlah zakatnya dengan jenis yang dikeluarkannya. Hitung berapa tahun sudah dia lalaikan. Jika harta tersebut masih dimilikinya, kalau masih punya, ya, maka wajib dikeluarkan secepatnya. Umpamanya 5 tahun. Lah 5 tahun nak melakukan zakat, hitung-hitung hartanya cukup 1 tahun. Maka hitunglah nisabnya dari 5 tahun tadi, keluarkan semuanya. Kalau hartanya masih ada. Jika harta tersebut dimilikinya, wajib dikeluarkan. Kalau masih ada, wajib dikeluarkan. Dikeluarkan secepatnya. Sebelumnya dia bertobat kepada Allah. Berjanji untuk tidak akan mengulangi. Jika hartanya, lalu kalau hartanya sudah berkurang, 5 tahun tadi rupanya lah beli ini, itu, sehingga yang dizakatkan cuma sedikit, ya, berkurang atau lenyap, atau hartanya untuk zakatkan itu tidak ada lah lenyap, ya, maka harta haram ini tetap menjadi tanggungannya.
Kalau nyalah punya pitih nanti, kalau dia sudah punya uang, wajib dia kembalikan, berikan, hitung zakat yang tidak dikeluarkan tadi, kembalikan, berikan kepada fakir miskin. Ya. Wajib dia berniat untuk mengeluarkan seandainya Allah memberikan rezeki. Kapan? Kalau Allah memberikan rezeki kepadanya. Jika dia wafat dalam keadaan ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi karena zakat itu di samping hak Allah juga hak fakir miskin. Ya, okeylah kita taubat. Tapi hak fakir miskin, kita taubat diampuni oleh Allah. Namun hak berkaitan dengan harta itu sendiri, yang hak fakir miskin yang kita makan, itu kita keluarkan. Karena nanti, ya, jika dia meninggal dan belum membersihkan hartanya dari harta haram, kalau ada orang meninggal, lalu dia belum membersihkan hartanya dari harta haram, maka menjadi kewajiban ahli warisnya untuk mengeluarkan zakat-zakat pada tahun-tahun berlalu. Tentu orang yang akan meninggal itu harus berwasiat. Umpamanya menjelang ajalnya masih sadar, panggillah anaknya, wahai Nanda, bahwa ayah ada zakat yang tidak ditunaikan sekian tahun. Tolong nanti dikeluarkan dari harta ya. Ya. Ini pentingnya wasiat. Kalau kita tidak berwasiat, itu nak tahu anak dah. Nak tahu anak kita punya hutang, kita punya tanggung yang belum dibayar. Balik ke paham ke agama tadi dia. Kembali kepada paham agama tadi. Maka warisnya untuk mengeluarkan zakat-zakat pada tahun-tahun berlalu sebelum harta tersebut dibagikan. Jadi bayar hutang dulu, baru bagikan harta tadi. Sisa dari harta tadi itulah jadi harta waris. Bah kalau tidak tersisa habis bayar hutang, ya tidak ada. Kalau dah habis bayar hutang ya sudah, tidak dapat bagian ahli waris lagi. Ya. Nah, ayat di atas menjelaskan bahwa warisan baru boleh dibagi setelah dibayarkan hutang-hutang si mayat. Sedangkan zakat adalah hutang si mayat kepada Allah yang wajib dibayarkan kepada fakir, miskin dan asnaf yang lainnya. Inilah pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kaitan dengan harta haram, yaitu menunaikan hak Allah, ya, yaitu berupa az-zakah, zakat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Kalau tidak, kita akhiri dan kita tutup. Orang tua memberikan zakat apabila anak sudah berkeluarga. Hukum asalnya anak bukan jadi tanggungan dari orang tua. Lalu orang tua mempunyai harta, dia berzakat kepada anaknya, wallahu alam boleh. Orang tua kepada anak boleh, tapi anak kepada orang tua tidak boleh lah. Kurang ajar nama tu. Saya mengatakan kurang ajar. Kurang ajarnya, asa ayah orang tua lagi zakat. Karena itu sudah menjadi kewajibannya. Tapi kalau orang tua memberikan zakat kepada anak, anak itulah lepih dari tanggung jawabnya. Dia sudah berkeluarga umpamanya. Lalu dia lihat anaknya dalam keadaan miskin. Lalu orang tua masih mempunyai harta. Boleh dia memberikan zakat atau berinfak kepada anaknya. Akan tetapi sebaliknya tidak boleh. Anak tidak boleh memberikan zakat kepada ayah ibunya. Kalau diberikan zakat tidak tepat. Seharusnya wajib dia bantu. Sebagai bukti birrul walidain. Ya, birrul walidain. Nafkah infak yang diberikannya kepada orang tua. Tapi kalau orang tua kepada anak yang bukan lagi tanggung jawab dia, lalu ada zakat yang akan ditunaikan, boleh dia bayarkan zakat kepada anaknya tadi. Atau tidak zakat yang lain juga boleh, seperti infak atau hibah, pemberian, itu boleh. Wallahu alam bissawab. Begitu juga
Walau adik kakak kan, kakak kepada adik, bolehkah dia beri zakat? Boleh. Boleh dia beri zakat. Kecuali kalau adik itu hidup dalam tanggungannya. Adik kau ya nyoy dik. Makan minumnya dia nyoy, maka dia tidak berikan zakat. Cukup dia berikan uang belanja, ya, namanya bukan zakat. Jangan zakat diberikan karena dia sudah tidak. Maka kita akhiri kaji kita sampai di sini. Semoga bermanfaat, menambah ilmu kita semua. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.